Gini Bung, kita bakar aja Bang. Biar mana tahu nyamuk di dalam. Iya, hilang. Tikus di dalam. Benar. Keluar dari sarangnya ketika ada Betul api. sekali. Nah, ketika ada asap, keluar tikus-tikus itu. Betul Bu? Betul. Kita bakar aja Bang di sini. Ayo. Saya rasa sebelum kita bakar Bang dia tidak mau keluar di sini. Karena saya menduga biasa kalau tikus-tikus itu di dalam sarangnya, kalau tidak diasapi, tidak keluar Bu. Biasanya dulu waktu di Baik, sawah. teman-teman yang kemarin untuk dipersiapkan untuk Biar keluar dari sarangnya tikus-tikus itu. Ini kalau kita tidak asapi semuanya keluar Bapak Kajari. Masyarakat boleh apa ini? Jangan bersembunyi di dalam saja. Dia lewat pintu belakang di PLN. Nah, ada pintu di situ, pintu khusus sama mereka. Ketika ada pejabat-pejabat korup yang ada di aturan, di ketentuan kejaksaan yang tertulis atau undang-undang yang mengharuskan kejaksaan melakukan tindakan demikian. Ada tidak? Hanya di situ aja ya. Baik, Tidak ada pengembangan terima kasih pada teman-teman semua. Bung langsung Mungkin dijawab kami- Pak. Kasih. Jawab aja. Apa yang ditanyakan langsung dijawab, jangan bertele-tele. Kami jawab Pak. Terkait tadi sudah saya sampaikan sama beliau karena beliau lagi sedang zoom. Enggak. Zoom di mana dia Pak? Lagi Di di gedung RC. Sebagai tahun Bapak. Jadi ini kami Apa sampaikan aturan? dengan teman-teman. Jika berkenan nanti mungkin ada perwakilan untuk ke dalam. Tidak bisa. Oke. Jadi Jadi dijawab. terkait hal kayak gitu Pak. Ma- Januari Jebua. Pak Jebua, artinya kita di sini itu sudah ada SOP, artinya ketika menerima tamu kita harus mengambil BTSP. Baik. SOP ini Pak. SOP Bapak bilang. Berdasarkan yuridis hukum di atasnya atau tidak ada sama sekali atau kebijakan khusus internal Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Jadi kami sampaikan, artinya itu hal ini Pak. Jika ada mau disampaikan silakan. Artinya di PTSP kita menerima, ya informasi dan sudah kita menyiapkan juga ruang koordinasi di depan ini Pak. Jadi izin Pak, mohon maaf Pak jaksa. Bertele. Kalau di Polres kita tidak dilarang. Yang kami tanyakan itu kan SOP tadi Bapak sampaikan. Lebih tinggi mana? Undang-undangkah atau SOP internal Anda? Lebih tinggi manakah undang-undang keterbukaan informasi publik atau aturan yang Anda buat? Kau hancurkan informasi supaya kami tidak dapat. Tujuannya apa? Digoblok-goblokkan rakyat. Bodohkah kami masyarakat ini? Banyak mafia di dalam sana Tujuanmu apa? Sampai Anda membungkam kami sehingga kami tidak bisa memperoleh informasi dalam sana. Di Polres tidak berlaku. Polres saja, bahkan sampai ke penyidiknya pun mereka berani transparan. Ada apa dengan Anda kejaksaan? Apakah Anda sengaja mau mengatur negara ini? Atau aturannya supaya Anda lebih tinggi dengan undang-undangnya? Anda ada karena masyarakat ini. Anda ada karena undang-undang. Kenapa sekarang justru SOP Anda lebih tinggi dari undang-undang yang Anda buat? Kita bertanya mengenai peraturan dan undang-undang keterkaitan terhadap SOP yang mereka buat, lain dijawab. Nah, itu masalahnya. Ini fakta hukum Pak, fakta yang kami terima. Selama ini saya sudah berkali-kali berkomunikasi dengan Bapak. Satu kata di WA pun Bapak tidak mau jawab. Atau mau saya tanya lagi mengenai masalah dana desa, saya tanya ke Bapak. Bapak sendiri bilang itu sudah dikembalikan dicicil. Kok Bapak biarkan? Ya, 545 juta. 545 juta. Dana desa dikorupsikan, ada LHP-nya. Tapi sampai detik ini Anda biarkan dicicil sampai lunas. Bapak tahu berapa lunas dilunasi? Belum lunas Pak, baru mencapai 400 juta lebih. 2022 saya laporkan sampai 2026 Anda biarkan. Itu uang kami, bukan uang Anda. Kenapa Anda biarkan? Tapi masalah pungli Anda bisa tetapkan dalam waktu sekejap. Maksudnya apa? Kepentingan politik. Nah, Anda sengaja menghancurkan institusi yang independen. inilah yang terjadi dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Ini Pak Kasih, saya beberapa kali konfirmasi melalui WA.
Tidak juga dijawab. Benar kan Pak? Ada 3 kali saya konfirmasi dengan Pak Kasih, tidak juga dijawab. Sampai kita di sini, HP kita disita. Jadi sekarang kita menduga kuat Kejaksaan Negeri Gunung Kidul ini anti dengan konfirmasi. Itu sudah jelas dan itu sudah terbukti. Kita sudah rasakan, saya sendiri merasakan bahwa Kejaksaan Negeri Gunung Kidul tidak mau terbuka. Giliran ada penetapan tersangka, dibuat press release, diviralkan kemana-mana, tapi dana desa Anda biarkan begitu saja. Yang lucunya, kita datang ke Polda, kita datang ke Polres Nias, kita datang ke beberapa instansi, HP kita tidak pernah disita. Itu jelas. Kemudian, Ke kantor gubernur pun HP tidak disita. sama-sama mereka penegak hukum, tapi Kapolda pun beda sekali disita HP kita. punya aturan sendiri Iya mereka. kan? Nah, yang lucunya lagi kawan-kawan, laporan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan SPP di Bawaslu Kota Gunung Soli dijadikan delik pungli, ditersangkakan pungli. Korupsinya mana? Kepentingan politik, bro. Itu kepentingan politik mereka di dalam. Bodoh-bodoh. Itu yang saya konfirmasi sama Kasih Intel. Tapi Kasih Intel tidak berani memberikan jawaban. Karena kita menduga dia ini sedang diarahkan oleh para penguasa itu di kepulauan Nias. Masa kasus jelas-jelas itu pokja fiktif? Ya, bahkan yang pelakunya mengakui, tapi boro-boro ditetapkan korupsi. Pungli dulu bos. Siapa rupanya mereka ini? Siapa yang hebat di belakang mereka? Adalah. Nah, dari Gunung Soli yang mulia terhormat, kami rakyat ingin jawabanmu saat ini. Kami rakyat ingin kepastian kau menyampaikan penjelasan tentang laporan rakyat. Ingat, kau udah ada di sini, di Jadi. Sebenarnya masyarakat Pulau Nias bangga terhadapmu karena kau orang Nias. Apalagi kau bukan Kajari abal-abal. Kau 3 melati loh. 3 melati, Bung. Sedangkan Prada dulu masih 2 melati. Masih 2 melati. Masih maklum kita ketika dia melakukan tindakan seperti ini. Izin, Bu. Ini 3 melati. Ya, Wajar. Nah, lucunya di kejaksaan ini, saya datang udah 3 kali di sini, tetapi handphone tas saya disita, dimasukin loker. Kita bawa kunci masing-masing. Sedangkan beberapa waktu lalu, Pak Kasih Intel, mohon dengarkan saya dulu Pak Kasih Intel. Ketika saya bertemu dengan Pak Wapres, Mas Wapres beberapa waktu lalu, Mas Gibran, handphone saya ini ada 2, tas saya bawa 1. Tidak ditahan, Bung. Tidak ditahan oleh Pas Pampres. Hanya kita lewat ada metadetektor itu yang untuk bunyi kalau ada logam yang dibawa. Pengamanan. Tas dan handphone tidak ditahan. Bahkan saya selfie dengan Mas Gibran. Tidak dipermasalahkan. Tapi lucunya Kejaksaan Negeri Gunung Kidul ini kayak Tuhan Allah saja. Di 3 kabupaten dan 1 kota. Kayak Tuhan Allah. Makanya hari ini kami datang, Pak Firman Halawa yang terhormat, jangan engkau majukan kastelmu di sini, jangan engkau majukan mantar-mantarmu di sini, pion-pionmu di sini, budak-budakmu di sini. Kau turun sendiri, hadapi kami di sini. Engkau jangan berlindung di gedung sana, engkau jangan tidur di sana. Kami minta Anda keluar. Di sini ada masyarakat Kota Gunung Kidul, ada masyarakat dari beberapa desa ingin bertanya kepada Anda. Kami minta Pak Kajari, ini ada warga dari wilayah hukum Kejaksaan Gunung Kidul, dari desa Siwalubanua. Kami minta Bapak Kajari yang terhormat, Bapak Kajari kayak mirip-mirip Tuhan Allah saja, yang susah ditemui. Sedangkan Tuhan aja kalau kita temui hanya lewat doa, tetapi Anda kalau ditemui
tidak bisa lebih dari setan. Makanya kami minta Anda keluar. Kalau tidak mampu menjadi pemimpin di Kejagaan Gunung Sitoli ini, masih banyak putra daerah Kepulauan Nias ini yang punya pangkat yang lebih dari Anda dan mampu dari Anda. Saya melihat Anda hanya berani di kasus-kasus korupsi yang kecil-kecil di bawah 10 juta saja. Yang kasus korupsi di atas 50 juta, engkau tidak berani menyentuhnya. Makanya yang engkau hadapkan hari ini kepada kami hanya seorang Kasipitsus. Yang kami harapkan, Bapak temui kami di sini. Datang ke sini, sampaikan kawan-kawan. Semangat! Apakah kita bubar sebelum Kajari Laluun? Tidak! Kita tetap di sini. Tetap! Tahan! Tetap! Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Kita tidak perlu banyak bicara. Kami tunggu Kajari sampai nongol, putar musiknya bang. Musik. Daripada kita pusing banyak bicara. Habis ini tenggorokan saya teriak-teriak kalau tidak nongol orangnya. Putar aja musik. Kami tunggu sampai nongol.